Pemirsa, Pak Saud, kalau mungkin bisa bercerita, membandingkan dengan bagaimana modus-modus jual beli jabatan dan semacamnya saat ini terjadi dengan pada saat ketika Pak Saud masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Adakah hal yang baru sebenarnya? Atau sebenarnya modus-modusnya juga masih sama seperti yang dulu, Pak? Sebenarnya nggak ada ya, modusnya nggak ada yang berubah. Makanya kalau dulu itu kalau mau kembali ke belakang ada yang namanya program koordinasi supervisi pencegahan. Disebutnya Korsuga pada era itu. Sampai kita kasih daerah intervensi ya. Jadi KPK mengintervensi daerah itu ya, baik itu provinsi dan kabupaten mengenai perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, soal perizinan-perizinan itu loh. Baru kemudian kapabilitas aparat pengawas internalnya kita dorong ya. Pengawas internal ini sangat penting, yang ini menurut saya di Keprobolinggo nggak jalan. Kemudian manajemen ASN ya, bagaimana jenjang karir. Ini kan kemarin ada yang ASN bisa jadi kades yang kemudian jadikan pintu entry point untuk korupsi. Kemudian diintervensi juga dana desa, kemudian optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset. Jadi kodam yang disebut sebagai koordinasi supervisi pencegahan itu kalau kita lihat juga sampai saat ini progresnya, itu saya lihat kalau lihat dari kejadian ini, saya belum melihat lapor terakhir, tapi saya pikir nggak ada perubahan yang sangat signifikan di dalam koordinasi supervisi pencegahan tadi. Oleh sebab itu, makanya kalau memang koordinasi supervisi pencegahan penindakan yang nggak jalan, ya koordinasi supervisinya ini tidak jalan, memang penindakannya yang harus lebih utama dalam hal ini. Jadi kalau ditanya modusnya tidak ada yang berubah. Kan kita tahu yang namanya lelang jabatan itu menjadi sebuah pintu. Kenapa kita masuk ada satu poin intervensi kita tadi, manajemen ASN dan kapabilitas AFIK, itu maksud kita kan supaya mereka betul-betul perform di situ. Tapi laporan Samsudin tadi kan menunjukkan bahwa semuanya lumpuh. Bahkan DPRD tidak bisa menjadi check and balance. Saya kebayang bagaimana mereka saat menyusun APBD umpamanya. Jadi saya pikir jangan-jangan ini yang pintu masuk OTT kemarin itu hanya soal yang sangat sederhana. Kita belum lihat lagi bagaimana perencanaan APBD-nya, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, soal maksud saya perizinan. Kan tadi sudah jelas Samsudin bilang ternyata daerah itu daerah termiskin nomor berapa di Jawa Timur. Nomor 4, Pak. Ini menunjukkan bahwa kepala daerah 10 tahun suami istri tidak kreatif. Masa sih nggak ada produk unggulan di situ? Padahal di dalam dana desa itu ada satu konsep. Setiap daerah pasti ada keunggulan dari sisi umpamanya katakanlah pariwisata. Kemudian ada dana desa kemudian itu digunakan menjadi BUMDes. Nah kalau desanya sudah kayak gini, kita nggak kebayang BUMDesnya kayak apa, ya kan, badan usaha milik desanya. Jadi dana desanya bisa dibayangkan ini ke arah mana nanti ikutan berikutnya. Jadi Pak Ustadz tadi pun ya kita jadi benar-benar yang disampaikan tadi, memang bersyukur itu penting sebenarnya ya. 10 tahun menjabat ya, kemudian istri menjabat 10 tahun. Masa sih nggak bisa meng-create sebuah value yang saya katakan tuh membuat daerah itu menjadi lebih baik gitu loh. Nah kalau kita lihat kembali lagi program koordinasi supervisi pencegahan yang nggak jalan itu, yang area tadi itu mengenai perencanaan APBD, itu harus ada check and balance dengan DPRD-nya, pengadaan barang dan jasa itu ada kekuasaan, ada pengaruh dengan kepala dinasnya juga seperti itu. Terus kemudian kapabilitas aparat pengawas internal pemerintahnya, dalam hal ini inspektoratnya. Bisa dibayangkan memang 9 area ini udah amburadul kayaknya itu daerah itu, termasuk manajemen ASN-nya. Dana desa praktis akan terikut, tadi kan sudah disampaikan. Dia akan ngambil dari mana kalau udah setor 20 juta? Kalau 20 juta dana desa, katakanlah 1 M, itu kan sudah bisa bikin umpamanya peternakan bebek atau apa yang di daerah itu yang bisa digunakan gitu. Belum lagi kalau kita bicara pendapatan daerahnya gitu. Kemudian dari kalau kita bicara asetnya. Jadi sekali lagi kita berharap memang penindakan itu adalah pencegahan yang paling baik. Ya. Kalau memang koordinasi supervisi pencegahan ini nggak bisa efektif dilakukan. Baik. Jadi ya gitu Mbak. Baik.